Sing sapa wonge pingin atine iku bisa bahagia dunya akhirat, sa'idan, betul-betul diberikan kepada Allah, dateng panjenengan kali kula kebahagiaan siji cekelen sing rapet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kami akan menyajikan sebuah tausiah dari Kiai Haji Mukhlason Rosyid dari Mojokerto. Marilah kita sama-sama menyimak dan mendengarkan apa yang disampaikan oleh beliau. Allah dawuh dalam satu ayat, in asobathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kuncinya ada di situ. Kuncinya bahagia adalah hati yang bisa kembali kepada Allah, Mangkana yuridu qalbuka ayyakuna sa'id. Barang siapa yang ingin hatinya bahagia baik di dunia maupun di akhirat, syaratnya ada dua. Sing sapa wonge ning dunya ngepinginake, ngersakake ati iki iso bahagia fid dunya wal akhirah, syarate wonten kalih. Gampang Pak nggih? Ngomong gampang. Prakteknya nanti bagaimana? Cocok enggak dengan rumus di dalam ilmu? Kalau cocok, aku yakin Allah tidak pernah ingkar janji. Apa yang pertama adalah wa'tasimu, padha njaga sira kabeh, padha cecekelano sira kabeh ahkamas syariati wal haqiqati ila ma'rifatillah. Puniki ngajine babakan ngelmu ati Pak nggih. Mboten ngaji sing kula jak guyon, mboten. Ngajine iki nata ati ing ngersane Gusti. Njaga sira kabeh di dalam hukum syariah dan hakikah dengan liqa'illah ila ma'rifatillah. Dengan begitu jenengan akan bisa atau dipisahkan Allah, ditarik Allah untuk menuju makom bertemu Allah. Sebab ngeten Pak, ning dunya niki bahagiane ati ora dititik beratkan masalah dunyane akeh, mboten. Sane pengikuti jutaan, mboten. Merine akeh, ngertos meri ya. Meri niku anake bebek niku lho Pak. Mboten. Jabatane dhawuh nggih mboten, tidak. Coba monggo ditingali dawuhipun Gusti Allah di dalam surat Ar-Ra'd ayat 28. Mana letaknya hati ini? Disebut hati yang damai, hati yang tentram, hati yang bahagia saat di dunia, lebih-lebih di akhirat. Mana?
alladzina amanu wa tatmainnul qulubuhum bi dzikrillah. Yaiku wong-wong sing atine padha eling menyang Gusti Allah. Ngomong Gusti Allah niku jaman kuno. Rapopo. Niku asma kok. Tapi nggih wonten sing mboten setuju. Nggih mboten napa-napa. Sebab golongan manusia niku Bapak Ibu ada beberapa fase, ada beberapa makom, ada beberapa kelas. Ada makom am, ada makom khos, ada makom khawasul khawas. Makomi seseorang dalam hal mengenal Allah niku wonten sing sih kenal, masih kenal namine kemawon. Marobuka sapa pangeranmu he wong Islam? Jawabe Allahu Rabbi. Gusti Allah iku pangeranku. Bismillah, dengan menyebut nama Allah. Lha iku isih jeneng. Laksono sampean kali kula niki kenal namung nama. Dikenalke jenenge tok. Ning Mojokerto iku ya ada sebuah pondok sing pondok iku mendidik khusus ing dalam tata dinut tauhid. Namine pondoke Miftahul Ulum Jaya Baru. Wonge sing mandegani iku jenenge Klason, difasehno klakson, cara barat bel. Lah jadi nyeluk kula Mr. Bel mboten napa-napa. Bel niku lak klakson niku. Nek cara basa Qur'ane mukhlason ngoten. Mboten enten ing Qur'an niku tulisan mukhlason. Kecuali wonten surat Maryam ayat 61 gur situk gindil kuwi tok. Sak Quran 30 juz utawa gulai sama pegel nami kula piyambak ra enek. Gur sitok gindil. Surat Maryam 61. Yang banyak itu mukhlasi. Illa ibadaka minhumul mukhlasi. Sing kathah mukhlasi. Pun gak usah dimasalahno. Jenengan lamuno kenali nami kemawon apabila saya tadi ada di alun-alun sholat asar kepanggih jenengan duduk berdua boten mungkin jenengan ngiro loh iki wujute klason gak mungkin. Paling sampean wong direk mari sholat kok ya tidak wiridan langsung metu, curiga jenengan jangan-jangan ijol sandan. Wis pikirane ngoten. Sama. Kita sudah dikatakan dalam surah Maryam 36 Allah bersabda innallaha huwa rabbi wa rabbukum fa'budu hadza shiratum mustaqim. Sesungguhnya Tuhanku Allah, Tuhanmu ya Allah, sembahlah dia. Hadza utawi nyembah fa'buduh iku siratum mustaqim, ikulah dalan sing lurus. Salat misalkan apa jenengan kali kula dereng nate kepanggih waktu salat datang krono jenengan kali kula sik kenal Allah iku dalam taraf nami boten sakit Pak.
Kita disuruh sholat, melakukan sholat, hati dalam keadaan khudur datang Allah, khusyuk datang Allah, boten saged. Menawi kenalining pangeran iku sebatas nama, boten saged. Padahal Allah dawuh dalam surah Al-Baqarah ayat 238, khafidu ala sholawah wassolatil wusta wa qumu lillahi qanitin ay khashi'in. Wajib khusyuk, wajib lho Pak. Jenengan nek mengikuti salate Kanjeng Rasul, cara Kanjeng Nabi Rasul, sallu kama ra'aitumuni usolli, maka hukumi salat iku wajib khusyuk. Apa takrifnya khusyuk? Fi qalbikum ma siwallah, ning jerone dodo sampean iki ora ana liya-liya kejaba mung Gusti Allah. Apakah itu mboten berat? Apakah itu bisa dicapai? Bisa. Sami kali ngeten jenengan dulu loh Pak, sama dengan kita waktu belum bisa pakai sepeda pancal, melihat orang pakai sepeda pancal kok ci enake gampangi lah ngoten nggih. Berhubung kita belum bisa dipegangi sepeda pancal, bisa langsung? Boten bisa, nggak bisa. Jangan dikira orang yang mahir dalam bersepeda itu awalnya nggak bisa. Nggak bisa. Beliau semuanya itu ada proses, melewati proses yang disebut sebagai taklim, belajar bersepeda. Beliau jatuh, bangun, sampak beset, berdarah, tidak putus asa. Allah tahu, wala tayasu fi roihillah, wahai hambaku, jikalau kau ingin betul-betul bertemu kepada aku, ada keinginan untuk bertemu terhadap aku, alias jenengan pingin sholat bisa khusyuk, janganlah kau berputus asa menyongsong rahmatku. Bapak Ibu, niki nggih wonten prosese, mboten langsung bim salah bim. Bagaimana mungkin jenengan akan bisa menemukan satu kedamaian hati tatkala sholat sampean kali kula niki tasik dereng saged khusyuk? Mboten saged Pak. Luweh-luweh ibu-ibu, mohon maaf Bu, kalau pas bapak itu tadi telat oleh memberikan belanja, ngomel-ngomel mboten? Pak, ibu ngomel-ngomel mboten Pak? Begitu juga dengan seorang suami. Tiap hari pagi jam 6 itu makanan sudah tersedia, tapi suatu saat ibu niku untune loro. Ngapunten, bersolat subuh mboten kiat ngecoki untu, akhirnya mboten masak. Jenengan nggih mboten nenten sing didahar ning meja. Pripun jenengan? Mboten semerapne ibu sakit wajah. Mana sih ibu ya mene sih dereng wonten panganan. Muring. Saking kerja, dari kerja biasanya di depan jenengan itu disuguhkan seorang istri dengan membawa wedang kopi. Lah kok teko ra dipapak? Ngapunten dengan kata nonggo, ngerti nonggo mriki? Ngerumpi niki lho, ngerumpi ambek tanggane. Jenengan rawuh, awak capek dugi kerja, biasanya dipapak dikasih
ciuman dikasih wedan ora, ning ati inting-inting sampean mungkin. Mengapa demikian? Sederhana, itu karena sholate dereng khusyuk. Bagaimana caranya biar ada perubahan di dalam hati kita, revolusi tentang iman atau tentang karakter sifat kita yang asalnya pemarah jadi pesabar, yang asalnya jenengan iki boten gampang nrimo alias ning ati wis serakah sehingga menjadi orang yang qanaah. Piye carane? Jadi saya katakan, sing sapa wonge pingin atine iku bisa bahagia dunya akhirat, sa'idan, betul-betul diberikan kepada Allah, dateng panjenengan kalih kula kebahagiaan siji, cekelen sing rapet hukum syariah dan hukum hakikat. Wis nek hukum syariat kula mboten bahas, sampean wis ngertos dhewe. Sebab hukum syariat itu didirikan, dirisalahkan Allah terhadap Kanjeng Rasul itu untuk membenahi jasad sampean kalih kula, wong Islam, supaya jenengan iki secara jasmani bisa meninggalkan larangan dan menjalankan perintah. Pertanyaannya, cukupkah dengan modal taklim syariah ini yang setiap saat dan waktu kita jaga, hati kita bisa menemui Allah, menemui sa'idan, bahagia? Kula mboten mengkhitop jenengan, tapi kula piyambak umpama kula niku wau mboten saged. Tatkala Allah uji saya terhadap perkara yang menyakitkan, yang gak enak, takdir sing gak enak, garwa iki mang rasa bomah, muring-muringan, anak nawakal, nyambut gawe ora teko-teko, duwite yo sing dibutuhno keluarga kekurangan, susah mboten? Susah hati kula. Tapi ketika saat Allah nguji perkara sing sifatnya basti atau takdir yang enak pokoknya sini, senenge atiku sampak lali menyang Gusti Allah. Artinya lali piye? Fabi ayyi ala rabbikuma tukan kita. Hatiku berdusta bahwasanya kenikmatan itu datangnya dari Allah. Di hatiku itu tidak bisa mengatakan bahwasanya perkara enak iki sangka Allah. Boten saged. Mesti hatiku mempunyai satu keimanan, datangnya satu enak disebabkan karena si A, si B, si C dan lain sebagainya. Ini Bapak Ibu belum diwastani ati iku bahagia, belum. Wajib hukume saya ini naik kelas, artinya tidak mung saya iki menjaga hukum syariah, tapi aku juga harus menjaga hukum hakikat. Di dalam hukum hakikat telah diterangkan tentang tauhid, la ilaha illallah, la ilaha illa huwa, la ilaha illa anta, la ilaha illa ana. Syariah thariqah hakikat ma'rifat. Dan ini para kekasih Allah dulu Pak, beliau sampaikan tapi dengan bahasa kinayah. Sunan Kalijogo, beliau berdakwah lewat gamelan, lewat wayang.
Iku tembung kinayah. Boten langsung semata-mata, boten. Karena memang kondisi. Wong Jawa ora iso basa Arab. Tauhid diterjemahno dengan basa Jawa. Akhirnya muncullah ilmu sejati. Coba sampean buka lah. Gak usah banyak-banyak. Tuntunan atau ilmu yang ada di dalam ilmu sejati itu ranahnya kepundi. Mengesahkan Allah. Cuman pada saat itu jenenge Gusti Allah, pangeran. Kalau Quran mboten enten Gusti Allah. Allah lah ngoten nggih. Mboten. Wis ora apa-apa. Artinya apa, Pak? Saya akan terus menjaga hukum hakikat manakala sudah paham betul tentang hakikat di dalam tauhid la ilaha illa anta dan la ilaha illa ana. Bagaimana saya bisa menjaga? Lawang saya ilmunya belum mengerti. Mboten saged. Laksana begini. Bagaimana wong tua itu disebut sebagai wong tua, terus manggil anak lah wong dereng kagungan juga. Gimana saged? Jenengan putune pinten? Gimana saged ngomong putune pinten? Long anake dereng kagungan, dereng saged. Nyuwun sewu. Inilah akibat kita saat di dunia mengenal Allah itu sebatas nama. Naikkanlah untuk mengenal Allah dalam hal sifatnya. Niki wajib bagi seorang mukallaf mengenal Allah dengan secara kafah sempurna. Sifatnya apa teng mriku dipahami. Nek miturut golongan nahdiyin sifat wajib Allah iku ana 20. Lah ngoten nggih. Sing 20 iku ana jerone awak sampean piyambak. 20 dibagi papat, siji nafsiyah, loro salbiyah, telu ma'ani, papat maknawiyah. Jangkep 20. Niku kudu jenengan pahami. Niku ngelmu. Wujud iku dununge sing kaya apa, kidam sing kaya apa lan sak piturute. Dan semuanya ini sudah kami jelaskan dengan gamblang tanpa memakai bahasa isyarah yang kami tuangkan di dalam buku, di dalam kitab jilid pertama, kitab awal jilid pertama. Thariqatus sirri ila ma'rifatillah. Cara rahasia dengan tepat ya dengan bisa makrifat pada Allah. Disitulah kitabnya. Niki kalau nulis mulai 1 Recep nih Pak. 1 Recep berketepatan sareng sama dengan 1 Januari 2025. Jadi penanggalan Samsiah dengan Komariah gandeng niki. Gandeng. 1 Rajab 1 Januari. Mulai kami diperintahkan untuk menulis. Sebab kalau selama 24 tahun berdakwah tentang mengenal Allah, niki belum pernah saya disuruh untuk menulis kitab. Mulai di Recep niko. Belum setengah kaget. Dikongkon nulis kitab awal dan kitab akhir. Kitab awal ada cuman 4 jilid, 4 juz. Kitab akhir 3 juz. Sampai sekarang masih sampai pada kitab awal juz sekawan.
masih proses juz sekawan niki. Sehingga mohon maaf pengajian kami di luar itu saya kurangi banyak banget, karena mendahulukan perintah menulis kitab supaya bisa disinaoni oleh anak cucu kita besok Pak. Kalau lewat YouTube suatu saat internet niki hancur, buyar wis, nek internet buyar jenengan mboten saged buka YouTube, otomatis buyar semuanya. Kalau kitab sampai akhir zaman pun akan bisa jenengan baca. Sampai anak putu ila yaumiddin, seperti halnya warisan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Al-Quran dan Al-Hadis. Berapa ribu abad ini masih ada, tidak jauh dengan begitu nanti. Bapak Ibu, mengapa kita waktu sholat ini kok ya hati tidak bisa khudur, tidak bisa sampai bertemu Allah? Itu disebabkan pertama kita kenali Allah itu sebatas nama. Inilah Pak Bu golongan kita golongan di mana dengan mudah kita dijatuhkan nafsu dalam diri kita. Kita setiap saat dan waktu memerangi nafsu. Innahu lakum aduwwum mubin, sak temene nafsu iku lakum kedue sira kabeh iku aduun mungsuh mubinun kang pertelo. Mana letak nyatane nafsu, di mana kita nggak tahu. Nafsu sebagai musuh tahu kita nggak tahu dia, kita perang mesti kita yang kalah. Pasti Pak. Selama ini kita mengenal pundise perilaku sing condong terhadap nafsu. Ngapunten ingkang kathah. Kalau aku jawab dari golongan wonten hujjah dalile ning Quran, nek perilaku dohir iku apik sangka Gusti Allah, nek elek teko nafsu dirimu sendiri. Bon, iki Quran. Berarti bagaimana? Yo, apapun perilaku jasad kita, apabila itu keluar dari tatanan agama, perkara sing dilarang, ateges disebut maksiat, itu tondo perilakune nafsu. Lah ngoten nggih? Oke. Mbok disalahke. Kita nggak tahu, kita nggak sadar, oleh karena kita masih di golongan nafsu sebetulnya itu juga masuk di dalam perilaku taat. Mungkin dibuka di dalam Syarah Hikam atau di dalam kitab Hikam makalah Syekh Ibnu Athaillah 170. Beliau katakan, waspadalah kau. Nafsu itu tidak hanya masuk di dalam perilaku maksiat, tapi nafsu itu juga masuk di dalam perilaku taat atau ibadah, contoh sholat. Iki jabarane ana apa? Wis mengki riyen mawon. Kula tak prosesi sik pengenalan iki nggih. Intinya kita adalah ingin jadi pengikut Kanjeng Nabi atau menjadi hamba, yang hamba itu betul-betul di dunia ini sudah menemukan satu kebahagiaan, dan bahagia itu tidak dititik beratkan di dalam masalah hayatat dunia, kehidupan dunia itu mewah, enggak. Sebab apa? Toh pada akhirnya kita tinggalkan. Nggih mboten? Bojo ayune ya apa? Awale pacaran,
nyuwun sewu, sumpah ya nopo sehidup ngeten niki cinta gombal. Lho nggih. Ngapunten lho Kang Kata. Ning Mojokerto, ning mriki ya duka. Ngoten lho. Mojokerto. Sampeyan lihat proses kita mulai pacaran, kita bahasanya ya Allah Pak, indah-indah. Sampai sudah menjadi kemanten, akdu nikah, masih keluar masuk menyebut yang ngeten nggih. Wis ta senengi duduk-duduk. Coba mungkin istri anak 3 4. Celukane yang nang kemana Pak? Niku ning Mojokerto. Duka ning Tuban. Sama nggih? Rasa kasih sayang sampean, cinta sampean dateng garwa niku sehingga diwujudno panggilan yang atau apa kunulah Pak nek cara tiyang mriki sing panggilan indah niku. Det ngoten nah. Wis sembuh niku. Tapi coba mengapa ketika saat kita sudah punya anak 2, 3 rosing nate kita rasakan pada saat kita pacaran, saat kita jadi kemanten baru, itu kemana? Mengapa sebab? Apalagi nanti kita sudah sakit-sakitan, sing lanang wis gak ana kayane, utange akeh, umpama nek sing godhang ngoten kira-kira katut mboten? Sing godhang niku masyaallah Pak, duwe jabatan, ya, dunyane akeh, wis ta lemes wis. Inilah karakter kita sebagai manusia manakala hati kita itu masih dalam posisi belum bisa bertemu Allah. Nggih ngeten niki. Pun heran. Ini proses kita dan tidak perlu disalahkan. Karena setiap diri kita punya proses masing-masing dan punya konsekuensi masing-masing. Intinya apa? Selama kita tidak mau mengenal Allah untuk sampai ke wujudnya, dalam bahasa tatanan tidak sampai ke hakikat makrifat, jenengan kali kula aja arep-arep ning donya iki iso ketemu Gusti Allah. Mboten saged. Sing sapa wonge tatkalane ning donya atine ini belum bisa khudur bertemu Allah, maka selama itu orang itu tidak akan pernah mendapatkan sa'i dan kebahagiaan. Sebab kebahagiaan yang hakiki adalah ketika saat hati atau satu jiwa atau ruh itu bisa khudur dan bertemu Allah di dalam makom musyahadah. Titik. Pertanyaannya, susah enggak? Sulit enggak? Mboten. Bagi sinten? Bagi jenengan yang betul-betul mengikuti teladan kanjeng Nabi. Apa teladannya kanjeng Nabi? Al-Ahzab 21 dibuka. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Isine pun di uswatun hasanah. Di dalam diri seorang rasul itu ada teladan yang baik. Uswah niku contoh Pak. Boten mau idoh. Nek mau idoh ya niki wau. Ceramah niki mawaid, gitu. Tapi kanjeng Nabi uswah contoh. Berarti langsung praktek. Jadi jenengan ngei contoh yugo jenengan belajar sepedahan panjang. Ini lu uswah.
Tidak hanya kita itu mempelajari nek sepedaan itu pancatan sing tengen, sikilmu sing kok deleh tengen, sing kiwa tok deleh kiwa. Setirmu gejok ana sing rapet, fokus ndelok ngarep lan sak itu niku lak ngilmu. Sama dengan apa yang kukatakan malam hari ini, taklim muta'alim, ilmu. Nanti jenengan akan dituntut untuk bisa melaksanakan ilmu tersebut dalam kurung sampai kudu praktek. Gampang-gampangan praktek ning sholat Pak, gampang. Mengke carane wonten. Apa isinya uswatun hasanahnya baginda Rasul? Liman kana yarjullah, terhadap hati seseorang yang ada keinginan untuk bertemu Allah. Sebab nyun sewu, menungso sak jagat iki dilumpukno dadi siji, dijadikan satu, dikumpulkan di roro maksar utawa ning dunya ngene iki lho. Antara sing atine ingin ketemu Gusti Allah kalih antarane atine sing duwe keinginan nyun sewu ketemu kemewahan dunya, mongko luwih akeh sing ingin ketemu kesenangan kemewahan dunya. Lho niki Quran. Artinya wa aktsaruhum la yu'minun. Mereka ini kalau diajak untuk berbicara tentang bagaimana hati sekiranya ada keinginan bertemu Allah, itu dianggap alergi. Mboten turun. Tapi nek diajarno ngene carane kuwi sugih, mbok langsung Pak semangat. Kuwi gak duwe bojo, dereng kepingin ndang oleh bojo jodoh. Nggih. Iki Amalia semangat, nggih mboten? Nggih, kita itu golongan kita itu ngoten. Yang punya pondok penginkah santrimu beludak tekone akeh? Pasti. Sing duweni jabatan mohon maaf penginkah naik ke atas? Mesti. Paling tidak bertahan di dalam jabatannya, nggak kehilangan jabatan. Semua kita seperti itu. Jenengan sebagai petani nandur padi, napa sing dipengin kuwi pingin padimu subur, ngapi, hasilnya melimpah, mesti. Semua orang yang jadi penelayan di lautan pingin dapat ikan yang banyak, berlimpah ruah. Semuanya ini wajar. Tapi kalau dihadapkan surat Al-Ahzab ayat 21 bagaimana? Inginkah hatimu ketemu Allah? Engko dhisik aku durung tuwek. Ngoten nek. Inginkah kuwi mlebu thariqah? Engko dhisik nanti dulu. Aku durung tuwek. Masya Allah. Ya iku lho Pak, karakter kita itu digandoli nafsu itu seperti itu. Allah mengatakan lewat Kanjeng Rasul, uswahnya itu liman kana yarjullah, bagaimana cara di dalam hati jenengan ini bisa muncul satu rindu, keinginan untuk bertemu Allah. Bagaimana caranya? Yang belum loh ya, yang belum ada keinginan loh ya. Belajari ngeten, sederhana. Kita menungso, disebut menungso. Iku Gusti Allah maringi dua rangkaian, jasmani dan rohani. Sampai tafakuri, sampai ngen-ngen. Jasmani Allah ciptakan dari saripati tanah, nanti kembali ke tanah lagi. Mati lah dikubur Pak nggih, kembali ke tanah.
rohani dari Allah, wajib nanti bisa kembali kepada Allah. Wa inna ilaihi raji'un. Jasmani Allah kasih mata, namanya ainul basyariyah, untuk bersaksi, untuk melihat, untuk memandang semua ciptaan Allah, baik yang ada di makom mukhadharah, makom kasunyatan ini, ataupun di makom mukasabah. Makhluk semuanya. Wahai saudaraku, ingatlah, ruhaniyah pun juga Allah kasih mata yang namanya ainul basirah, khusus ini untuk bersaksi, untuk melihat, untuk sujud, untuk ruku, untuk menghadap hanya kepada Allah. Maksud Allah di sini bukan nama, bukan sifat, akan tetapi yang kumaksud Allah ini adalah beliau yang memiliki nama Allah. Allah katakan di dalam surat Al-Hadid ayat 3 tentang keberadaan Allah itu di mana? Di situ disebutkan huwal awwal wal akhiru wadh-dhahiru wal batin. Dia itu ya di awal dalam seluruh masalah apapun, beliau itu ya di akhir dalam satu masalah apapun, beliau ikut juga di zahir, juga di batin. Wa qala aidan, ini pernyataan Allah sendiri. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Aku, kata Allah, lebih dekat daripada urat nadimu, urat lehermu. Mana nggih? Lah bertanya-tanya tau. Barang siapa yang mata hatinya saat di dunia ini masih terhijabi perkara selain Allah, sehingga menjadi hati yang tidak bisa bersaksi, melihat, memandang kepada wujudnya Allah, maka di akhirat pun juga begitu. Itulah yang disebut hati yang buta. Maka nafi hatihi a'ma fahuwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila wa adallu sabila. Sudahkah kita pikir hal itu? Bisakah ruh yang seperti ini kembali ke rahmat Allah besok kalau meninggal? No. Dibuktikan di dunia saja, Pak, secara logika. Jenengan mengke kundur dugi pengawasan iki, monggo sarang-sarang sedaya mawon ayo merem pulang, atau kita tutup mata kita dengan sesuatu sehingga tidak bisa melihat jalan. Pertanyaannya, sampaikah ke rumah? Logika ini seperti itu. Sholat khusyuk nggih ngoten niku nggak akan pernah bisa kita. Disuruh khudur ati khusyuk sholate datang Allah mboten saged, Pak. Tolong dibuka di dalam surah Al-An'am ayat 78 79 atau 77 78 79. Ini mengkisahkan perjalanan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Sebelum beliau itu betul-betul sholat khusyuk, sebelum beliau itu estu-estu bertemu Allah, sebelum imannya beliau itu ihsan, cara nyembah beliau itu dikatakan masih keliru. Beliau sendiri mengakui kalau beliau keliru. Ayat 77. Siapa yang beliau sembah? Rembulan. Ini proses tesis beliau dalam rangka mencari
Tuhan atau untuk mengenal Allah dengan sempurna, prosesnya di sini. Beliau pada saat itu sempat mengatakan bahwasanya bulan dan bintang itu Tuhan. Karena apa? Karena pada saat itu beliau itu menganggap ini makhluk aneh. Umpama makhluk itu aneh. Kalau ketemu batu sudah biasa. Kalau ketemu apapun biasa. Tapi ketemu bulan bersinar, bintang juga begitu indah, sehingga beliau mengatakan ini sesuatu yang aneh, sehingga sempat mengatakan hada Rabbi, itu adalah Tuhanku. Ngapunten. Berhubung beliau golongan orang-orang yang Allah kasih petunjuk atau orang-orang yang dipilih, maka Allah tanamkan sifat keraguan atas ketuhanan bulan itu. Dengan cara apa? Bulan dihilangkan, lintang dihilangkan karena datangnya waktu siang. Lah hilang toh Pak? Beliau hatinya mengatakan, kalau itu Tuhan gak mungkin hilang, mesti kekal, sifatnya bako. Oh, berarti itu bukan Tuhan. Artinya apa ini? Bapak Ibu, kita di golongan am itu, iman kita itu dalam hal apapun itu campur-campur. Campur-campur. Contoh, saya makan, yang masak adalah nyonya saya, terasa nikmat. Mesti dalam hatiku meyakini yang bisa memasakkan enak ini adalah nyonya. Nggih napa? Yugo sampean itu nakal atau melakukan sesuatu di mata jenengan, jenengan tahu, mesti kita beriman terhadap makhluk yang melakukan, padahal kita tidak sadar seluruh makhluk bisa gerak, sumber geraknya itu yang menggerakkan adalah Allah, sekalipun itu iblis. Yun sewu, tatkala iblis itu rawuh di depan Nabiullah Adam, itu karena dapat mandat, dapat izin dari Allah, dikersakni Allah, sebab sifatnya makhluk siapapun malakum dzarrun wala naf'an, tidak bisa mendatangkan satu manfaat atau mencegah satu mudarat, tidak bisa. Bisanya itu karena sebab digerakkan dening Gusti Allah. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Wa qala aidan Allahu khalaqakum wa ma ta'malun. Kita nggak sadar, kita nggak tahu kalau dibalik nyonya yang masak itu ada Allah. Kita tidak tahu dibalik anak kita tadi ada Allah. Coba dibuka di dalam makalah 16 sampai 24 dalam kitab Hikam. Kaifa yutasawwaru, mungkinkah Allah itu terhijabi oleh, bisa dihijabi sesuatu, sementara Allah itu di kanan, di kiri, di depan, di belakang, di atas, di bawah, di dalam, di luar sesuatu ora iso. Yo, hati kita inilah Pak yang terhijabi oleh sesuatu itu, sehingga kita tidak akan pernah bisa melihat, bersaksi dengan benar asyhadu alla ilaha illallah, nggak bisa. Iman kita
bersaksi kita banyak macam. Kepada Allah yang sesungguhnya belum bisa. Inilah kita, Pak. Kebanyakan golongan manusia menduduki yang seperti ini. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, sallu ala Nabi Muhammad. Nek Kanjeng Nabi wis ngkei teladan. Pertama, hati harus ada keinginan bertemu Allah. Iso ining hati bisanya di hati jenengan ada keinginan untuk bertemu Allah, jenengan uri-uri perilaku hati. Ojo mung uri-uri perilaku jasmani. Kita harus memikirkan kapan kita meninggal. Harus itu selalu ada di dalam hati kita. Sebab kita ning dunya iki kata baginda Rasul, ad-dunya majra'atul akhirah. Tandurane akhirat iku ya ning dunya iki. Nek ning dunya tandurane rawe, tahu rawe nggih? Tahu tanduran rawe. Sing gatel ini lho, Pak. Wohe ya dadi woh rawe. Enggak mungkin rawe cukul jagung itu mboten mungkin, Pak. Mboten mungkin. Siapa saat di dunia menanamkan kejelekan di mata Allah, maka di akhirat pun mengunduh atau menuai apa? Buahnya. Kadang-kadang gak sampai akhirat ning dunia wis ngunduh kok. Ning dunia wis ngunduh. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, kalau kita sudah sering ingat kapan kita meninggal dan kembali kepada Allah, aku yakin hati sampean itu akan tergugah. Ada satu keinginan untuk bertemu Allah. Kalau sudah bertemu Allah, kalau sudah ada keinginan bertemu Allah, baru Pak giringannya gampang nih. Tadi saya katakan pertama, wa'tasimu don jaga sira kabeh ahkamas syariati wal haqiqati ila ma'rifatillah. Jogonen hukum hakikat. Apa sih Pak hukum hakikat? Sederhanane ngeten. Nek kula urai satu persatu setahun gak mari. Tak ringkes dadi siji adalah ani'budullaha wasanibut taghut. Niki. Arahkanlah hati panjenengan kali kula Allah ing Gusti Allah. Sing tak maksud Allah iku ya ning awak sampean dhewe. Carane apa? Ikuti Nabiullah Ibrahim. Ya napa? Nabiullah Ibrahim habis sudah tidak mengatakan bulan bintang itu Tuhan, sempat beliau mengatakan matahari itu Tuhan. Tapi berhubung beliau itu adalah seorang kekasih Allah, calon hamba yang dipilih, dia itu diselamatkan dari penjerumusan nafsu di dalam hatinya. Akhirnya muncullah ayat 79 sing sering sampean bahas, sing sering sampean waos, tapi gak sering sampean hayati umat Islam. Apa? Ini wajah tuaz hiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan wa ma ana minal musyrikin. Sering kita baca, bahkan satu hari satu malam kita baca 5 kali. Ketika saat habis takbiratul ihram, salat 5 waktu itu ya, kita doa iftitah, kan sering baca itu. Tapi orang tidak mau menghayati. Bapak Ibu, miturut ayat ini jatuhnya kita sudah tidak menyekutukan Allah, sudah tidak ada lagi Tuhan selain Allah, sudah tidak ada lagi di dalam dada sampean itu hanya adanya wujud Allah. Wujud sakliyane Allah sudah tiada. Kalau sudah menduduki ayat ini wajah tuwaj
Iya, sesungguhnya kuhadapkan wajah ruhku kepada wajah Allah. Wajah Allah gak adoh, Pak. Ya ning ngajeng sampean iki lho. Ya ning jero sampean iki lho. Walillahil masyriq wal maghrib. Al-Baqarah 115. Mulai jagat timur sampai jagat barat, fa'ainama tuwallu fathamma wajhullah. Dimanapun kau menghadap, di depanmu ada wajah Gusti Allah. Mungkin saged dipirsani mriki. Bukan angin loh ya. Bukan oksigen. Bukan. Jangan jenengan lihat dengan mata dohir. Lihatlah dengan mata hati. Bagaimana kita akan bisa melihat wong mata kita masih posisi sementara dalam keadaan buta, atau mata hati kita masih ada hijab penghalangnya. Apa penghalangi? Yang sini dunia saya sini nih Pak. Mafis samawati wa mafil ardi. Sifate wajah Allah lilladzi fataras samawati wal ard. Ya isine langit bumi iki perkara sakliyane Allah sing nutupi ati sampean kali kula. Akhirnya hati ini tidak bisa untuk bertemu Allah, bersaksi kepada Allah yang sebenarnya nggak bisa. Ulama dulu itu Pak ya, mboten wani bahas tentang ilmu tauhid yang seperti ini, nggak berani dulu. Sekarang para romo, para kiai wis kendel-kendel kabeh wis. Supaya apa? Umat iki salate ben bener. Salate gak mung biar tidak hanya menunaikan kewajiban aja. Supaya bobote niku lho Pak luar biasa. Bapak Ibu rahimakumullah. Miturut ayat setelah liman kana yarjullaha, di situ ada terusnya wal yaumal akhirata. Di situ mengatakan tentang masa-masa atau alam akhirat. Kita akan bisa masuk ke alam akhirat di dunia ini manakala jenengan iki laku telu. Ngelmu, ngamal, istiqomah. Ngilmu sing kula maksud adalah menjalankan teori, menjalankan hukum hakikat dengan istiqomah terus menerus. Artinya apa? Anikbutullaha, mengarahkan hati terhadap wujud sejatine Allah itu setiap saat dan waktu, tidak hanya di dalam hanya sholat 5 waktu saja. Ngomong ibadah macam kalih, mahdoh dan ghairu mahdoh, murni dan tidak murni, semua ini jenengan isi dengan ini wajah tuaj. Iya, boten diwaca tapi dilakoni. Dipraktekno. Carane yo napa? Mengki sebagai kesimpulan mengki mawon. Kalau jenengan sudah melaksanakan 3 hal, maka Allah akan memasukkan ruhaniyahmu itu di alam akhirat di dunia ini. Coba dibuka di dalam surah Al-Kahfi ayat yang terakhir, ayat 110. Di situ Allah memberikan 2 syarat jikalau jenengan betul-betul ingin bertemu Allah. Wa man kana yarju liqa'a rabbih, pertama fal ya'mal amalan sholihan, yang kedua wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Barang siapa yang betul-betul ingin ketemu Tuhannya, maka ada 2 syarat yang harus kita jalankan. Pertama adalah
melaksanakan ruhaniyah ini dengan perilaku-perilaku yang bagus. Siapa ruhaniyahnya itu sudah mencerminkan perilaku bagus, mongko jasmani yo ikut bagus. Sebab apa? Sebab lakune jasmani itu sentrongane lakune rohani. Niku asline ngoten. Kalau rohani gak didandani dhisik, jasmani itu bagaimana bisa bagus di mata Allah, bukan di mata manusia, di mata Allah. Jenengan wajib dandani ruhaniyah dulu di mata Allah, manakala jenengan iku pengen jasmaninya yo bagus. Kata W.R. Supratman, bangunlah jiwanya, baru bangunlah badannya. Nek cara Quran, wabtaghi fima ataqallah darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Akhirat dulu ditandani, ruhaniyah dulu ditandani, nanti jasmani akan bagus sendiri. Pak petani nandur kacang sing dincep nang lemah niku walaupun senaoso tidak sak kulite, ditandani isine dengan cara ditanam, nanti akan cukul tumbuh berbuah, buah ada kulitnya anyar bukan? Ada kulitnya bagus betul? Bagus. Saking bagus sih, ketika saat proses kacang ini tumbuh sampai tua, kulitnya belum rusak. Bukti nih, sampean panen, sampean jebol, kulitnya masih ada bagus. Beda nek kulit dipangan gayas, Pak. Beda. Artinya apa? Jenengan kali kula kudu dandani ruhaniyah dulu pada Allah. Secara jasmani nanti kedandan sendiri. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Ingat, ada makalah, satu makalah Ibnu Athaillah itu tentang masalah ibadah. Ibadah sholat apapun sing murni, sholat, zakat, puasa, haji, maca Quran dan sebagainya, itu di Allah tidak ternilai. Apabila di dalam hatinya sang pelaku itu tadi masih ada kepentingan hawa nafsu. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah katakan sesungguhnya ibadah amaliyah yang diterima oleh Allah hanyalah ibadah yang bersumber dari hati seseorang yang betul-betul bertakwa kepada Allah. Nek cara makalah Ibnu Athaillah itu ngeten. Al-a'malu suwarun qaimatun. Semua amaliyah apapun, ibadah apapun persis seperti patung. Persis. Patung itu nek dijak ngomong saged ngomong, Pak? Mboten nggih? Bu. Patung niku nek dijak ngomong dijauhi dhuwit bisa ngasih mboten? Mboten bisa. Amaliyah juga begitu. Amaliyah yang tidak bisa diterima oleh Allah itu tidak akan pernah bisa mensyafaati. Ora iso. Niki namine mulghah. Patung itu bahasane mulghah. Nganggur ya ora iso nulung sampean kalih kula. Sampak bahasane Allah dalam kitab Ihya dinukil dening Imam Ghazali ngeten. Beliau itu dimasukkan Allah di dalam surganya itu bukan karena sholatnya, zakat, puasa, hajinya dan lain sebagainya. Ndak. Miturut
kitab di situ hanya karena saat beliau menulis kitab ada seekor lalat hinggap di mangsi untuk minum, beliau biarkan sampai kenyang. Hanya karena itu. Coba sepilih ya. Ada lagi orang maksiat bertahun-tahun maksiat secara dohir, nyun sewu Pak, nomornya 21, paham ya? 21 paham ya? Oke, wong wedok nakal wis ngoten, mung gara-gara ngombeni asu ngelak iku lho kok iso mlebu surga. Ayo diteliti hadis ini, ayo ditafakuri maksudnya itu apa, makhlus syahidnya itu apa, kok bisa habis melacur ngapunten kang kata, pulang ketemu anjing, yang anjing itu mau, mohon maaf dikatakan haus, terus beliau itu dengan sepatunya ngambil air diminumkan, gara-gara itu Gusti Allah ngapura sedaya kelakuane terus dilebokno surga. Ayo. Ya napa Pak? Hukum syariat tidak bisa menjawab Pak. Nggak bisa menjawab, akal nggak bisa menjawab. Tapi yang bisa menemukan rahasia di balik makalah ini, jenengan wajib buka kitab ning dodo jenengan. Ning dodo jenengan disebut sudur. Itu ada sebuah kitab yang terjaga. Yang menjaga hanyalah Allah. Tidak akan pernah makhluk siapapun untuk merubahnya, nggak akan pernah. Jenengan kalau sudah menemukan kitab itu, lihatlah di dalam kitab itu atas semua apa dua kejadian ini ada jawabannya. Ibaratnya wong ngeten, wong iku mripate dohir isok nyawang perkara ning ngarepe iku ana prosese apa? Al kaunu zulmatun, asline jagat dunya iku peteng sipate. Meleoyo apa meripat, kalau tidak ada cahaya di jagat ini, maka seseorang itu tidak akan pernah bisa melihat apapun di depannya. Buktikan nanti jenengan pulang masuk kamar, lampu dimatikan, sampai melek, pasti tidak akan bisa melihat apapun. Bisanya jenengan akan bisa melihat, maka wajib didatangkan cahaya ini, entah cahaya dari listrik, entah dari korean, entah dari apapun, sing penting cahaya ini kudu datang. Setelah itu dinyalakan, baru jenengan bisa melihat keadaan apa di depan jenengan. Sama hati juga begitu. Jenengan nanti akan bisa melihat daqaiqul asrar, rahasia-rahasia nih Allah di dalam dunia ini, kaun atau mukawin ini makhluk, manakala nur makrifat di dalam hati jenengan Allah nyalakan. Kalau nur makrifat, cahaya makrifat ini belum Allah nyalakan, siapapun kita, apapun status kita Pak, tidak akan pernah bisa mengerti maksud apa rahasia tentang Allah. Apalagi disuruh untuk memandang, bersaksi dengan benar atas wujudnya Allah. Ora iso, boten saged. Berarti bagaimana? Bisa nih sampai iki sholat khusyuk, bisa nih sampai bertemu Allah, nur makrifat terlebih dahulu dalam hati sampean dinyalakan Allah.
Carane nur makrifat itu bisa menyala, fal ya'mal amalan sholihan. Perilaku hati yang disebut tabiat, karakter, sifat harus mencerminkan sifat yang diperintahkan Allah. Apa itu? Janganlah jenengan itu hati berkarakter, bersifat pada sifat yang dicela Allah. Bersifatlah hati jenengan iki dengan sifat yang dipuji Allah. Sifat yang mana? Wes niki nih terangno situk-situk tekan rong dino rabi sok Pak tak ringkes mawon. Shallu ala Nabi Muhammad. Tolong jenengan iki nek wis ning ati duweni rasa yakin. Rasa yakin ya. Obah sampean iku sebab diobah nih Gusti Allah. Walaupun jenengan dereng saged memandang bersaksi wujudnya Allah, apa-apa. Niki proses modal awal. Kalau jenengan bisanya berdiri rukuk sujud, di hati itu sudah ada satu keyakinan bahwasanya berdiri Anda, rukuk Anda, membaca arkanul sholah, rukun-rukun sholat itu sebab semua bersumber dari Allah, maka rasakanlah kehadiran Allah dalam diri jenengan. Niku caranya. Nikilah sing disebut fal ya'mal amalan sholihan. Ini dalam diri Anda. Kalau sudah bisa menguasai atau merasakan kehadiran Allah di dalam diri Anda, otomatis nanti diperintahkan Allah untuk memandang terhadap Allah, merasakan kehadiran Allah di luar diri Anda. Mana? Di istri, di suami. Ternyata suami tidak pulang-pulang iku yo karepe Gusti. Mpun dilebokno syariat lho niki. Mpun. Nek sampean lebokno syariat mental maneh mungkin. Tadi kan saya katakan, nek ngaji, nek belajar ojo mung syariat bloko, kudu munggah. Tapi bukan berarti jenengan dalam kehidupan sehari-hari harus tinggalkan hukum syariat. Boten. Paham iki maksud kula? Pun. Jadi ati sampean latih berzikir. Berzikir itulah yang disebut fal ya'mal amalan sholihan. Zikir inilah Pak nyun sewu sebagai syarat yang kedua manakala jenengan betul-betul ingin bertemu Allah. Sebab karena zikir inilah akan bisa mendatangkan syarat yang kedua dalam surah Al-Kahfi tadi, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Iman-iman yang terhadap makhluk tadi akan Allah bersihkan seiring berjalannya jenengan berzikir. Sing kula maksud zikir di sini adalah kesadaran jiwa bahwasanya segala apa yang muncul dan timbul baik dalam diri Anda maupun makhluk diri Anda semuanya itu bersumber saka Gusti. Baik iku sing ngenakno ati utawa gak ngenakno ati, tetep iku saka Gusti Allah. Nggih niki sing kula sebut wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Ini sing kula maksud pegangan tali Gusti Allah kanthi rapet, ya niku sing kula sebut dzikir. Dzikir iku lugote eling, terjemahane adalah kesadaran. Jenengan sadar bahwasanya segala apapun yang muncul dan timbul pada diri kita, ucapan, penglihatan, pendengaran, apapun jantung berdenyut, apapun napas keluar masuk, sedoyo iku sumber gerake saka Gusti Allah.
ati kudu sering teng mriku. Pun niku syarate. Dua syarat yang harus jenengan iki pegang jikalau jenengan estu betul-betul ingin bisa sholati khusyuk ada di situ. Coba nanti malam rong rokaat wae. Apa hajat apa tahajud sebelum jenengan takbiratul ihram. Ini wajah tu wajia fungsi nih prapno ning ati sampean. Apa itu? Rasakan kehadirannya Allah. Hanya wujud Allah lah kang sejati yang bisa menggerakkan diri Anda. Ojo sampak jenengan iki ngaku-ngaku bisa ngadeg dewe, bisa takbir dewe, bisa ngucap dewe. Ojo, jangan. Ini harus jenengan tiadakan. Tetapkanlah semua itu asal muasal songko Gusti Allah. Inilah Pak cara untuk jenengan supaya tidak mudah ngaku-ngaku dalam segala aspek apapun. Dan inilah cara dengan mudah nanti jenengan penyakiti ati utawa perkara sing nutupi ati sampean sing dadekno sebab musababe ati ora bisa bersaksi illallah terhadap Allah, dengan mudah nanti Allah buka. Kalau nggak percaya tolong dibuka dalam surat Al-Ankabut ayat 5. Allah berjanji. Niki sing janji Allah terhadap hamba siapapun yang punya keinginan untuk bertemu terhadapnya dan melaksanakan amaliyah itu, amaliyah ruhaniyah, maka Allah berjanji dalam waktu yang sudah Allah tentukan pertemuan itu pasti terjadi. Ini janji Allah. Walaupun posisi jenengan jasad sambil nyangkul, tapi kalau hati sampai tetap memegang teguh tali Allah, berzikir tadi, aku yakin bisa bertemu di situ. Terus pertanyaannya, sing wajib sampai ngerteni, apakah kok gak gendeng? Lah ngoten nggih. Nek wis kadung cinta nang Gusti Allah, sembarang Allah, opo gak gendeng? Tak jawab, nggih. Maukah jenengan gendeng? Sampeyan pilih. Api endi jenengan gendengi bojone wong ambek gendengi Allah? Jawaban. Terserah. Api endi sampean gendeng kalih dunya, jabatan dan lain sebagainya, kehormatan, pujaan kali gendeng nang Allah. Sebab sapa wonge sing gendeng nang Allah iku jenenge majedub, prilakune jadab. Saya tidak berkata gendeng sing ngomel-ngomel niku lho, mboten. Gendenge ati, mboten gendenge jasad. Nek miturut kula Pak, menurut kula ya jenengan ingkang rawuh khusus bagi yang ada keinginan bertemu Allah, seneng dan wajib gendeng itu. Gendeng niku gila iku majnun. Bahasa umum, bahasa khusus loh. Iki golongan khusus, iki adalah jadab. Jadab itu ya apa? Hati sampean sudah dilalaikan Allah, perkara wujudin dunya wis difanakno sedaya. Perkara-perkara sing nutupi ati sampean, sing dadekno ati sampean iku mamang dateng Gusti Allah, iku dilangno kabeh. Nggih niki lho Pak sing dimaksud alladzina amanu wa tatmainnu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Nggih niki Pak, tujuan semua kekasih Allah, baik para nabi, para rasul, para wali Gusti Allah, menuju klimak yang sempurna di sini. Apa? Makrifat dateng Gusti Allah. Sampeyan gak usah wedi, gak usah.
Napa mengke mboten lali bojo lali anak? Nggih. Lali penggawean? Nggih. Tapi hati. Nek akal ya sik mlaku. Ngapunten. Niki namine wasilun. Jadape iku jadape wasilun niku atine iku wis gak ana wujud sakliyane Allah, termasuk dirinya sudah tiada, tapi akal masih sambung. Dijak omong tasik sambung. Nggih budal nyambut gawe. Ya nang sawah, ya maem, ya rokokan. Yus lumrahe wong liya ngoten. Ini ku. Tapi hati sampean kali kula mboten saged sedetik pun untuk tinggalkan Allah, mboten saged. Niki nek wis kadung jenengan gendeng ning kono lho ya. Cuman pertanyaane gendenge iku pinten menit? Nek hitungan menit, makrifate pinten menit? Pinten jam? Pinten dina, pinten minggu, pinten tahun niku urusan Gusti Allah. Ada istilah ngeten. Wong iku nek tekun nyambut gawe. Gak boros. Cepet wong iku kumpul lumpuk-lumpuk nih lho. Ngertos nih? Sapa sing atine tekun oleh zikir, nggih padha karo iki. Makrifate datang Allah setiap saat dan waktu mesti Allah tambah. Allah tambah. Mulai dari musyahadatul fana, musyahadatul baqa, kamil, bahkan musyahadatul baqa. Tinggal jenengan kali kula bagaimana? Maukah sambil macul ati dzikir? Maukah sambil kerja jasmani ati dzikir? Maukah jasmani sambil ngadeg rukuk sujud lungguh hati dzikir? Semua itu jawabannya ku kembalikan datang panjenengan masing-masing. Ingat, nanti di rumah sebelum tidur tolong dibuka surat Al-Isra ayat 72. Al-Isra ayat 72. Itu warning Allah, peringatan Allah terhadap kita. Yang inti maksud adalah siapapun di antara kita manusia saat di dunia mata hatinya masih buta pada Allah sebab ada hijab tutupnya, penghalangnya, terus dia itu ketututan sedro, kejemput terlebih dahulu, meninggal, maka di akhirat pun, di alam barzah pun, di akhirat pun, padang maksar pun, kebangkitan dikumpulkan di maksar pun, bahkan ketika saat nuwat sirotol mustaqim pun, mata rohaninya dalam keadaan buta, wa adhallu sabila, dan lebih tersesat apa nih sabilan jalannya. Wis niku tolong dibuka. Sebab ngeten Pak Bu, kita itu wis tuwek-tuwek. Coba umur ku wis mingli itu ngeten lho. Wis mingli pojokan ngeten lho. Arepe jatuh. Niku mingli. Kita itu Pak, siapa yang bisa jamin bisa masih hidup di dunia? Nggak ada dah. Sebab idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Nek perkara kepastian iku wis ditekakne Gusti Allah, ya ora iso dindurno, ya ora iso dijokke. Ya wis. Sementara satu sisi kita tidak tahu kapan kita sedo. Ayo dipikir niku Pak. Apakah mungkin kematian itu mesti nunggu tua dulu? Belum tentu. Apakah mungkin harus sakit dulu? Belum tentu. Sakit dan tua itu adalah sebuah ayat, sebuah signal kalau kita itu sudah mendekati terutama sing rambut putih. Kula niki Pak,
Kula berupaya, kula niki kula semir putih nganti dina niki dereng keturutan, dereng saged. Sampun kula nggih beli tenggane Indomaret nika lho apa? Semir nika lho wonten semir putih nggih kula semir. Tapi sik panggah ireng nyapa ngono. Wis kula mboten wani ngomong akhirnya. Pun. Mbok nek dicet, Pak. Aku belum nanti ngecet. Cet-cet niku lho. Lah wonten. Lah wonten cet putih niku. Pun. Berdasarkan warning peringatan Allah di dalam surah Al-Isra ini tadi kali sampai susul ayat surah Az-Zumar ayat 54. Az-Zumar 54. Niki akibat kita keadaan setelah mati. Ninggunu yok nopo. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli ayyatiyakumul adzab tsumma la tunsurun. Roh, waktu nang dunya dipanggil Allah. Roh, baliyo kuwi nang Gusti Allahmu. Baliyo sira menyang Tuhanmu sebelum datangnya kematian. Artinya apa, Pak? Jenengan kali kula niki atiku duwe iman sakliyane Gusti Allah. Contoh, sapa sing ngaji mambengi klason lho ya wes. Sumpah lho, aku nonton ambek motoku dhewe klason. Ya wis. Apa sing muncul teko awak dhewe niki apa teko klason makhluk? Boten, Pak. Kebujuk sampean. Kalau tidak ada Allah, apa mungkin klason iki iso ngoceh? Boten saged. Semua itu pitutur parane sangka Gusti Allah. Kita beriman masih pada selain Allah. Iki berarti kita telah meninggalkan Allah dan menghadap terhadap makhluk. Makanya ayatnya kembalilah kau wa anibu lan podo baliyo sira kabeh ila rabbikum maring pangeran sira kabeh seluruh umat manusia agama apapun silahkan, karena ayat ini memakai isim nakirah rabbikum rabbakum artinya adalah Tuhan. Ini untuk umum, agama apapun mesti nyeluk Tuhan, cuman namanya dewe. Jadi situ artinya jikalau kita tidak mau lekas kembali tsummalatun sorun, jangan harap ketika kita meninggal masuk alam barzah dapat pertolongan, jangan harap. Yus ayo dengan niki nek cara lagu, Pak, lagu lho campur sari iku Sri Minggat niku lho. Eling nggih wonten lagu Sri Minggat. Sebab Sri katut bojone wong li ndang baliyo Sri fafiru ilallah. Makanya Allah dawuh ini, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Loh, dipanggil. Mengapa harus dipanggil? Disuruh untuk kembali karena posisi roh kita itu belakrak, Pak, minggat. Kok raminggat? Gak mungkin muncul asbabun nuzul ayat memanggil, gak mungkin. Jenengan punya anak di depan jenengan, gak mungkin jenengan itu mlebu omah, lho wis ana omahe. Oleh diceluk iku sebab anak kita pelayan nok nggone dalan-dalan nek latar mulya lho baru mosok nok njero omah iku mulya. Lah mboten mungkin toh. Ini menunjukkan ayat ini banyak di antara kita rohaniyah itu tinggalkan Gusti Allah. Akhirnya jangan heran nek salat iku eling saliyane Allah. Wis tah, siapapun kita, Pak, basing kuplukan, basing kupluke menceng ya, utawa sing gak menceng, sing gak kuplukan, sing udeng-udengan niku, sing sak tempeh niku. Nggawa tasbih lan sak pitute 2 meter nggih tetep mboten saged jikalau hati itu jenengan dereng melaksanakan apa kriteria yang sudah kami sampaikan.
Awal tidak hanya menjaga hukum syariah, tapi juga menjaga hukum hakikat. Sebab hukum hakikat itu risalah yang Allah berikan terhadap Rasul untuk mendidik ruhaniyah umat manusia ini. Supaya apa? Wal yaumal akhirah, supaya bisa masuk ning alam akhirat ning dunya iki. Ditutup ayat ini wa dzakarallaha katsiran, kuwi bisa mlebu ning alam akhirat. Wa dzakarallaha katsiran, kudu ukeh oleh eling nang Gusti Allah. Kesimpulan ning dunya iki Pak Bu, siapapun jenengan termasuk kemanten anyar, aku yakin mengidamkan kebahagiaan. Lah ngoten nggih. Estu. Nek kemanten anyar koyok ngenten iki dereng mengenal susah. Mlebu metu ya sik seneng. Tapi seneng sing koyok ngene karena makhluk nggak akan kekal. Buktine nek wis di anak loro telu, senengi wis ilang. Biar kebahagiaan panjenengan abadi selama-lamanya, bertemulah terhadap Tuhanmu. Carane ya niku wae. Jenengan kedah njaga hukum njaba, hukum jero, hukum jasmani, hukum rohani. Jikalau belum mengerti hukum rohani, belajar jenengan kali kula hukum ilmu tauhid itu. Setelah itu sudah jenengan raih, maka selanjutnya harus diamalkan. Bentuk ngamaliae jenengan kudu sering dikir. Wujud dikire adalah jenengan kedah dan wajib untuk selalu merasakan, meyakinkan. Rasa itu yakin Pak, yakin yang ihsan, yang benar, merasakan kehadiran Allah, apa yang muncul dan timbul dalam diri semua makhluk bersumber dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah wujude Allah itu ada di dalam dan di luar diri Anda. Sing wong Jawa mastani gesang kang sejati, ya urip iku fi kulli mukawwanat khafiyun hayyun wa huwa wujudullah. Di dalam semua makhluk apapun itu ada sesuatu yang samar miturut orang lain. Siapa khafiyun itu? Ai hayyun, yaiku urip kang sejati. Siapa urip kang sejati? Wa huwa wujudullah, itulah sejatine wujude Gusti. Tapi bisa dilihat sarana mripate ati. Berhubung meripat ati sampean kali kula masih ada tutup hijab, khatamallahu ala qulubihim, maka harus dihilangkan. Iso ngilangno hijab tutupi hati, penghalangi hati terhadap Allah hanyalah Allah, dengan cara kita terus berzikir. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikianlah tausiah dari Kiai Haji Mukhlason Rasyid, yang mana beliau adalah pengasuh Pondok Pesantren Jaya Baru yang terletak di daerah Mojokerto, Jawa Timur. Tepatnya yaitu ada di Kecamatan Bangsal, Desa Sumbertebu, Jalan Perjuangan. Beliau adalah ulama sufi, ulama tauhid yang mengajarkan ilmu-ilmu tauhid dan tasawuf, yang mana dalam ilmu ini juga berkaitan dengan ilmu leluhur Jawa, yaitu yang mengutamakan ajaran kebatinan. Ilmu tasawuf dan tauhid ini adalah ilmu yang bertujuan supaya seseorang bisa mencapai ma'rifatullah, atau ma'rifat kepada Allah, atau biasa disebut oleh orang-orang Jawa ilmu sejati. Dan ilmu tasawuf atau tauhid ini mengajarkan supaya manusia tidak tersesat nantinya. Tahu sejatinya diciptakan itu harus bagaimana, dan ketika sudah meninggal dunia harus ke arah mana jalannya. Semoga apa yang disampaikan oleh beliau Al-Mukarram Kiai Haji Mukhlason Rasyid benar-benar bisa bermanfaat bagi kita semua dan bisa menjadi penerang perjalanan hidup kita di dunia dan di akhirat kelak. Demikian, semoga bermanfaat. Wa'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.